Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir di presentasi saya sebagai rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan PKG PJOK. Bapak Ibu, di sini saya mengambil tema tubuh bugar prestasi optimal. Nah, di sini ada latar belakang di mana pentingnya menjaga kebugaran jasmani yang pertama, yang kedua tingkat kebugaran anak semakin menurun, dan yang ketiga penyusunan program. Oke, di sini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Bugar yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, untuk kebugaran jasmani adalah di mana seseorang melakukan aktivitas fisik tanpa lelah. Contohnya, ketika peserta didik melakukan lari bolak-balik dan tidak merasakan kelelahan, itu yang namanya kebugaran jasmani. Namun pada saat ini anak-anak terlibat langsung dengan namanya gadget, ya, yang dimana mengurangi aktivitas fisik serta interaksi sosial mereka. Nah, di SDI TU Uswatun Hasanah yang terletak di perkotaan, ya, dengan akses teknologi yang tinggi juga. Di sini merasakan dampak dari perubahan ini. Anak-anak lebih memilih bermain game dan gadget daripada terlibat dalam permainan fisik yang melibatkan interaksi langsung dengan teman sebaya. Tetapi kalau di SDI Uswatun Hasanah ini kan tidak diperbolehkan, ya, untuk membawa HP ke sekolah. Jadi kalau misalkan lihat secara survei, gitu kan, dulu itu anak-anak kalau misalkan kita tanya wawancara, ya, seperti itu, mereka memainkan HP ada yang setiap hari, ada yang Jumat Sabtu Minggu, ada yang cuma Minggu aja, dan bahkan ada yang di jam. Tapi kebanyakan anak yang saya survei itu mereka hampir setiap hari memainkan gadgetnya. Nah, yang kedua, tingkatan kebugaran anak semakin menurun. Hasil observasi dari pengamatan yang kami lakukan menunjukkan bahwa siswa mengalami penurunan tingkat kebugaran jasmani yang diakibatkan kurangnya melakukan aktivitas fisik, kurang berolahraga, dan terlalu dimanjakan oleh perkembangan teknologi. Namun, SDI TU Uswatun Hasanah memiliki potensi dalam komunitas belajar yang kuat, di mana para guru dan peserta didik atau siswa berperan aktif dalam kegiatan sekolah, didukung lapangan yang cukup luas, yang memadai juga mendukung kegiatan fisik. Berdasarkan hasil survei dengan siswa, orang tua, dan komunitas belajar, diketahui bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada gadget dapat meningkatkan aktivitas fisik. Nah, dengan adanya program nanti kebugaran jasmani ini, mudah-mudahan tingkat kebugaran anak lebih baik lagi, ya, daripada tingkat kebugaran sekarang ini. Nah, di sini yang ketiga ada penyusunan program. Penyusunan program kebugaran jasmani diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan stimulus bagi peserta didik untuk menjaga serta meningkatkan kebugaran jasmani demi meraih prestasi optimal.
Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini secara jelas menyatakan visi dari program ini adalah memberikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa melalui kegiatan yang menyenangkan dalam diri peserta didik. Nah, adapun tujuan dari program ini, yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memiliki pola hidup aktif secara memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani yang memaksimalkan prinsip-prinsip dasar latihan. Nah, di sini ada prinsip overload, progression, specificity, regularity, dan individuality. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan dan mengevaluasi kebugaran pribadi melalui penyusunan program latihan kebugaran jasmani. Yang keempat, mengurangi penggunaan gadget. Ya, di sini mengalihkan perhatian siswa dari gadget dengan memberikan alternatif aktivitas fisik yang menarik dan bermanfaat. Ya, ini tujuan dari program kebugaran jasmani. Nah, di sini ada capaian program, ya. Sesuai di sini kenapa ada gambar kebetulan ini alumni SD Teguh Sabun Hasanah Afra Hamzah, ya. Bapak Ibu pasti tentunya tahu di mana dengan kebugaran jasmani yang sesuai dengan judul tadi bisa meraih prestasi yang optimal, ya. Tentunya bisa dilihat Bapak Ibu kalau misalkan lihat Afra Hamzah fisiknya luar biasa, ya, seperti itu. Nah, untuk capaian program ini menyusun program latihan kebugaran jasmani, di mana peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani yang disesuaikan dengan karakteristik individu masing-masing dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Yang kedua, nah di sini mengimplementasikan dan membuat tutorial penerapan program-program latihan kebugaran jasmani, di mana peserta didik dapat menerapkan, mengevaluasi, dan membuat tutorial penerapan program latihan kebugaran jasmani. Selain itu, peserta didik dapat juga menggunakan alat ukur atau norma yang terstandar untuk melakukan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, tentunya dengan implementasi ini mudah-mudahan gitu kan, dengan adanya program ini siswa sekolah kalau bisa menerapkan ini, mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bugar lagi, seperti itu. Tentunya kenapa ini sangat penting bagi saya, karena mudah-mudahan menjadi tolak ukur ketika anak ada standar kebugarannya, seperti itu. Dan yang ketiga, memelihara kesehatan dan membentuk karakter. Dari pelaksanaan proyek ini diharapkan peserta didik dapat membiasakan diri menjaga kesehatan aktivitas jasmani. Selain itu, dengan proyek ini diharapkan membentuk karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Itu untuk capaian programnya. Yang selanjutnya, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memiliki pola hidup aktif. Nah, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran pribadi sepanjang hayat. Kegiatan ini dimulai dengan cara peserta didik mengumpulkan informasi mengenal esensi kebugaran jasmani, kemudian dilanjutkan dengan praktik membuat program latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun program latihan kebugaran jasmani yang memaksimalkan prinsip-prinsip dasar latihan yang tadi ada prinsip overload, progression, specificity, regularity, dan individuality. Nah, diawali dengan satu, peserta didik memperdalam landasan teori. Yang pertama,
Yang kedua, berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, membuat desain atau rancangan program latihan. Yang keempat, penyusunan program latihan. Dan yang kelima, mentoring oleh fasilitator. Di mana di sini untuk fasilitator itu gurunya sendiri, seperti itu. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan dan mengevaluasi kebugaran pribadi melalui penyusunan program latihan kebugaran jasmani, dilaksanakan dengan bimbingan fasilitator, dimulai dari menerapkan program latihan kebugaran jasmani dan dilanjutkan dengan mengevaluasi pelaksanaan program latihan tersebut. Itu untuk langkah-langkahnya. Dan di sini ada struktur program mitra. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran PJK ini menerapkan tema kebugaran jasmani yang masuk pada program kegiatan kokurikuler. Nah, di sini saya berharapnya seperti itu. Nah, yang kedua, target peserta didik pada program kegiatan proyek ini adalah kelas 6 ya dari SD TU Suatu Nasana dengan rentang usia 10 sampai 12 tahun. Nah, yang selanjutnya pengaturan program. Nah, di mana program ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah yang cukup luas. Kebetulan kita sudah mempunyai lapang yang memang cukup luas ya, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya di sini ada mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, guru PJOK sebagai fasilitator utama mengarahkan kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Yang ketiga, guru kelas mendukung pelaksanaan program dan membantu dalam pengawasan siswa. Dan yang ketiga, orang tua. Nah, di sini untuk orang tua dilibatkan dalam pengenalan program kebugaran jasmani dan memberikan dukungan moral kepada anak-anak. Itu sangat penting ya. Dan yang selanjutnya, komite sekolah. Di sini untuk komite sekolah berperan dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi ketika saya mensosialisasikan kepada orang tua dan komite, mungkin ini yang saya harapkan seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada kapasitas yang dimiliki. Ya, yang pertama aset, ya, aset fisik. Di mana aset fisik ini ada fasilitas sekolah, lapangan olahraga atau fasilitas sekolah lainnya yang mungkin relevan ya dengan kegiatan program ini. Yang kedua ada aset sumber daya manusia. Yang di mana untuk aset sumber daya manusia ini di sini ada kepala sekolah, pengasih kurikulum, guru mata pelajaran yang berpengalaman dan peserta didik. Nah, selanjutnya ada aset sosial, ya, di mana hubungan baik antara guru, siswa, dan orang tua murid, serta dukungan dari komite sekolah. Itu untuk aset sosialnya. Dan di sini ada aset budaya atau agama, ya. Keberadaan kebugaran jasmani ini masih dikenal sebagai sebagian besar orang tua dan komite sekitar, ya. Jadi sebagian besarnya itu emang dari orang tua, ya. Kalau dari peserta didik emang kurang karena tidak adanya sosialisasi dari guru mungkin ya, guru yang yang terlibat seperti itu. Nah, di sini ada implementasi ABT, ya. Nah, untuk ini memanfaatkan antusias peserta didik dan keterlibatan orang tua dalam melaksanakan program kebugaran, ya. Di sini terus selanjutnya menggunakan lapangan sekolah dan fasilitas yang ada untuk mendukung kegiatan, ya. Kebetulan alhamdulillah kalau misalkan di SD Suatu Nasana ini sudah ada lapang indoor atau outdoor, ya, kebetulan, ya, seperti itu, ya. Dan selanjutnya melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan dalam pelaksanaan program. Kebetulan alhamdulillah di luar di sini komunitas belajar kita sangat aktif, ya, untuk di SD Suatu Nasana, ya, alhamdulillah. Jadi dengan ada programnya ini mudah-mudahan kita saling
bahu-membahu tentunya ya untuk melaksanakan program ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada rencana evaluasi ya. Nah, ini sangat penting ya untuk keberlanjutan program kebugaran jasmani ini ya. Yang dimana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan proyek ya. Jadi di akhir kegiatan ya untuk evaluasi. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik, guru dan fasilitator ya seperti itu. Nah, untuk sumber informasi di sini ketika mengevaluasi sumber informasinya itu dari siswa tersendiri menggunakan survei dan refleksi tertulis untuk melakukan informasi tentang pengalaman mereka dalam program kebugaran jasmani. Nah, yang selanjutnya ini adalah guru PJOK wawancara untuk mengevaluasi efektivitas programnya. Jadi nanti guru PJOK-nya itu mengevaluasi apakah efektif atau tidaknya. Nah, di sini ada orang tua survei untuk menilai perubahan penggunaan gadget dan partisipasi anak dalam kegiatan. Nah, di sini kenapa tadi saya bilang orang tua itu sangat penting dan sangat vital karena ini salah satu keberhasilan dalam program kebugaran jasmani. Karena di sini kan udah jelas tertulis ya survei untuk menilai perubahannya penggunaan gadget di rumahnya masing-masing seperti itu. Nah, di sini ada komite sekolah ya, feedback ya untuk komite sekolah ini untuk perbaikan dan keberlanjutan program seperti itu. Dan di sini untuk alat pengumpulan data ada survei digunakan untuk siswa dan orang tua. Wawancara dilakukan dengan guru PJOK dan anggota komunitas belajar lainnya. Jadi bisa sama anggota komunitas belajarnya ya seperti itu. Dan di sini ada selanjutnya refleksi tertulis dari siswa mengenai pengalaman mereka dalam program ya untuk siswa. Untuk selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi. Tentunya pasti di setiap program atau program maksudnya ya ada yang namanya tantangan dan mungkin saya di sini menulis ada solusinya juga ya. Nah, yang pertama tantangan ini potensi kurangnya minat siswa terhadap program kebugaran jasmani ini dan resistensi dari orang tua yang lebih memilih kegiatan berbasis teknologi. Ini bisa bertolak belakang biasanya dengan kebugaran jasmani karena dengan adanya gadget apalagi dengan sekarang game-game yang bisa mempermudah anak untuk tidak kemana-mana, biasanya orang tua itu memberikan sebuah gadget. Nah, di sini ada solusi melibatkan siswa dalam proses pemilihan permainan sehingga mereka merasa memiliki program ini. Dan yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang manfaat program kebugaran jasmani untuk kesehatan fisik dan perkembangan sosial anak. Ya. Nah, yang selanjutnya ada tantangan selanjutnya keterbatasan waktu dan komitmen dari para guru untuk terus mendampingi kegiatan ini di setiap minggunya. Ya. Untuk solusi melakukan rotasi tugas guru sebagai fasilitator dan melibatkan guru yang memiliki ketertarikan khusus pada kegiatan ini untuk memberikan motivasi tambahan. Nah, di sini kenapa ketertarikan khusus? Karena mungkin lebih mengetahui ya dari program ini mungkin ya seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini ada memanfaatkan komunitas belajar dan orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara bergantian ya. Nah, untuk di sini ya memanfaatkan komunitas belajar ya dan orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara bergantian. Jadi tidak hanya fasilitator atau guru PJOK-nya saja, jadi bisa di semua guru mata pelajaran yang lainnya. Nah, di sini yang selanjutnya ada cuaca dan kondisi alam ya. Saat terjadi cuaca yang di luar prediksi seperti hujan, panas terik, nah kegiatan dapat ditunda, ada antisipasi
tempat untuk melakukan kegiatan praktik seperti di gor sekolah, ruangan pertemuan, dan lain-lain. Nah, seperti hari ini kita berada di kantor ya, jadi ada solusi lain ya, ketika tidak bisa presentasi di kelas ya, ada solusi lain itu di kantor. Nah, yang selanjutnya berbenturan dengan agenda sekolah. Nah, di sini program pembelajaran menyesuaikan dengan agenda sekolah dan peserta didik dapat melanjutkan pelaksanaan proyek pada hari berikutnya. Nah, di sini karena dengan kegiatan kita di SDT Usaha Kenaksana dengan banyaknya event atau program lainnya, ya, sehingga waktu yang nantinya akan dilaksanakan bisa menyesuaikan kembali seperti itu. Nah, alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait program kedepannya, dan saya barangkali ada saran ya untuk keberhasilan program Jasmani ini ya, entah itu harinya apa, harinya hari Sabtu atau Minggu atau apa ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran? Dari saya mungkin ya Pak Roni, mungkin untuk sarannya kita menggunakan hari Kamis mungkin Pak Roni ya, agar lebih efektif mungkin ya. Dan apalagi Pak Roni, untuk waktunya jam-jam sore kali ya yang kosong gitu ya. Itu saja dari saya masukannya, sarannya. Oke, terima kasih pada Pak Menjani untuk memberikan sarannya. Sedikit ya Pak Menjani, karena kebetulan kelas 6 kan hanya sehari ya, itu pun hanya di jam pembelajaran PJOK saja. Nah, dengan adanya saran barusan ya di hari sore-sore, bagus juga tuh untuk sarannya agar anak kelas 6 ini lebih bugar lagi ya terhadap badan-badannya, sehingga kenapa kalau misalkan orang berolahraga itu menaikkan hormon testosteron ya, yang dimana itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga dia ketika melakukan aktivitas fisik apapun dan atau lagi belajar di esokan harinya, dia merasa bugar karena yang tadi ya, tubuh bugar, prestasi optimal ya. Dengan adanya program ini mudah-mudahan prestasi anak-anak bisa lebih optimal lagi tentunya ya gitu kan. Dan untuk saran tadi setiap hari Kamis sore bagus juga ya saran-sarannya. Terima kasih Pak Menjadi. Ada lagi? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa melaksanakan program ini untuk kedepannya demi anak-anak bisa berprestasi tentunya ya kedepannya ya. Karena untuk di olahraga banyak ya event-eventnya seperti ODASN, maksudnya dari ODASN dan event-event lain yang bisa diselenggarakan oleh sekolah lain atau kota ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dengan adanya program ini semua bahu-membahu bisa terwujudnya anak-anak yang bugar ya, seperti itu. Karena gini prinsipnya, kalau misalkan orang bugar belum pasti sehat, tetapi kalau misalkan sehat belum tentu bugar, seperti itu. Kalau misalkan prinsip dari saya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada lagi, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.